Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi menghitung massa molekul relatif atau yang disingkat dengan MR. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.10 kita menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 4.10 mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan scientific learning, peserta didik dapat menerapkan dan mengolah data terkait konsep massa molekul relatif untuk menyelesaikan perhitungan kimia, sehingga peserta didik dapat menumbuhkan perilaku disiplin, aktif, jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama. Kita akan mulai dengan menghitung massa molekul relatif. Tahukah kalian jika massa molekul relatif itu dapat dicari dari massa atom relatif unsur-unsurnya? Pada tahun 1858, Stanislaw Cannizzaro menemukan bahwa tentang konsep molekul berdasarkan teori Avogadro dapat digunakan sebagai dasar penentuan massa molekul relatif berbagai gas. Jika dua gas yang volumenya sama diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka masing-masing gas dapat ditentukan dari massa jenisnya. Teori molekul yang diajukan oleh Avogadro ini diperkuat oleh pendapat Cannizzaro, yaitu dengan memberikan gambaran nyata mengenai komposisi molekul. Bahwa molekul unsur merupakan kumpulan atom yang berperilaku sebagai suatu kesatuan dengan komposisi umumnya di atom. Seperti pada gas klor, gas hidrogen, gas nitrogen, dan gas fluorida. Sekarang ini, penentuan massa molekul relatif atau MR itu dia tidak lagi menggunakan metode Cannizzaro, melainkan didasarkan pada massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya. MR suatu senyawa adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya. Secara sederhana dapat dicari dengan rumus MR itu sama dengan sigma AR, atau dapat dijabarkan ketika MR dari AXBY, maka X dikali ARA ditambah Y ARB. Nah, ini didapatkan ketika X itu adalah menunjukkan jumlahnya A, sedang Y ini menunjukkan jumlah B. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus itu adalah jumlahnya unsur X, unsur A, dia dikalikan dengan ARA ditambah jumlah unsurnya B dikali dengan ARB. Kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu tentukan AR senyawa dari C4H10 jika diketahui ARC itu 12 dan H itu 1. Langkah pertama, MrC4H10 ini berarti dia terdiri atas jumlah atom C itu sebanyak 4 dikali dengan ARC-nya ditambah dengan jumlah atom H yaitu 10 dikali dengan ARH. Maka akan kita peroleh 4 dikali 12, 10 dikali 1. Kemudian kita jumlahkan. Maka akan diperoleh bahwa 4 kali
12 itu 48 dan 10 kali 1 itu 10. Sehingga totalnya adalah 58. Contoh yang kedua yaitu tentukan MR senyawa dari kalsium nitrat atau kita rumuskan menjadi CaNO3 dua kali. Jika diketahui ArCa itu 40, N itu 14, H16, O16, dan H sama dengan 1. Maka MrCaNO3 dua kali ini dia terdiri atas unsur Ca, yaitu jumlah unsur Ca itu 1, dia dikalikan dengan ArCa, maka kita peroleh 1 dikali 40, yaitu 40. Kemudian unsur yang kedua itu adalah nitrogen. Jumlah nitrogen dalam senyawa ada 2, dari N1 dikali 2, sehingga kita mendapatkan 2 dikali dengan N-nya, kemudian maka kita dapatkan 2 dikali 14 itu sama dengan 28. Unsur yang ketiga adalah oksigen. Oksigen ini berarti jumlah unsurnya 3 dikali 2, gitu ya, dikali dengan ARO. Maka kita peroleh bahwa 6 dikali 16 itu sama dengan 69. Sehingga total dari penjumlahan unsur dikali AR itu sama dengan 164. Mudah ya anak-anak ya? Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu saya ambil contoh dari senyawa hidrat ya, pada MgSO4 2H2O. Jika diketahui bahwa ArMg itu 24, S itu 32, O16, dan H itu sama dengan 1. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah MR dari MgSO4 2H2O, ini dia terdiri atas yang pertama unsur Mg. Mg-nya itu ada 1, dia dikali dengan ArMg, sehingga 1 dikali 24 itu sama dengan 24. Kemudian unsur penyusun yang kedua adalah S. S kita kalikan 1 dikali ARS sehingga kita dapat 1 dikali 32. Yaitu harganya 32. Unsur yang ketiga penyusunnya adalah O itu sebanyak 4. Kemudian hanya O-nya yang di air itu dia 2 dikali 1. Sehingga kita dapatkan 4 ditambah 2 dikali dengan ARO sehingga 6 dikali 16 sama dengan 96. Unsur yang keempat adalah hidrogen. Hidrogen 2 dikali 2 gitu ya. Dikali ARH itu sama dengan 4 dikali 1 sehingga kita peroleh 4. Maka total dari MrMgSO4 2H2O adalah 156. Mudah ya anak-anak ya? Asal kalian pahami bahwa untuk mencari MR suatu senyawa, itu artinya kita menjumlahkan sigma dari jumlah unsur dikali dengan AR unsurnya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.